Kami ajak kembali Anda untuk melihat pemantauan hilal di salah satu titik kali ini di kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Rifki Nafis. Rifki, selamat sore. Di kota-kota lainnya ini ada kendala cuaca, kemudian masih di bawah derajat yang ditentukan. Kalau di Bandung seperti apa, Rifki? Selamat sore Anggi dan juga pemirsa, memang betul sekali Kota Bandung turut menggelar pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Di mana kalau kita lihat saat ini, kami berada di Observatorium Al-Biruni Universitas Islam Kota Bandung yang dengan ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Namun berdasarkan pengamatan kami hingga saat ini, cuaca memang agak sedikit mendung dan tadi sempat sedikit turun rintik hujan, namun hingga saat ini pun tidak mengganggu proses persiapan yang dilakukan oleh tim peneliti dari Observatorium Al-Biruni Unisba. Dan memang dalam pemantauan kali ini akan menggunakan sejumlah peralatan, salah satunya adalah menggunakan teropong digital dan juga teropong manual. Namun untuk lebih jelasnya seperti apa nanti jalannya pemantauan hilal di Kota Bandung, saat ini kami sudah bergabung dengan Kepala dari Observatorium Al-Biruni Unisba Kota Bandung dengan Pak Encep Abdul Rojak. Pak, bisa dijelaskan bagaimana nanti nih teknis ataupun jalannya proses pemantauan hilal 1445 Hijriah kali ini? Ya, terima kasih. Untuk proses pelaksanaan Ru'yatul Hilal pada hari ini, kita laksanakan dengan melibatkan berbagai elemen-elemen ya, mulai dari Kementerian Agama, kemudian Pengadilan Agama, kemudian MUI, dan lain-lain sebagainya, termasuk Sivitas Akademika, terutama Universitas Islam Bandung. Kemudian proses pengamatannya kita lakukan dengan peralatan, ada teropong yang namanya teropong digital. Kemudian dari teropong ini dia menggunakan kamera CCD, kemudian dia disalurkan ke televisi yang sudah kita siapkan. Sehingga dengan media tersebut, setiap peserta yang hadir di tempat ini bisa melakukan pengamatan hilal secara dan faktual begitu. Kemudian kalau dari lokasinya sendiri bisa dijelaskan Pak, bagaimana sih sebetulnya lokasi yang ideal untuk melakukan pengamatan hilal? Ya, tentunya lokasi yang ideal yang pertama dan utama itu adalah untuk ufuk barat itu tidak terhalang. Begitu ya, minimal dari titik barat ke arah utara 20 derajat dan ke arah selatan pun sama, sehingga untuk pengamatan itu tidak terhalang. Untuk posisi kita sebetulnya untuk di Kota Bandung ini ufuk barat itu tidak terhalang, sehingga sangat ideal untuk melakukan pengamatan dan dijadikan salah satu titik lokasi pengamatan hilal. Karena hilal itu untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, diamati ke arah titik langit barat begitu ya. Dan ketika tidak ada yang menghalangi gedung dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan sebagai titik pengamatan yang ideal. Namun apabila ada yang menghalangi, itu paling agak sulit dijadikan sebagai titik pengamatan. Hanya saja di Kota Bandung itu rata-rata kalau sudah malam ada sedikit itu ya, cahaya agak terang begitu. Itu yang salah satu yang menjadi hal yang penghalang, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kalau kita perhatikan Kota Bandung, terutama sore hari ini kan kerap mengalami cuaca yang kurang cerah gitu ya Pak ya. Kalau dalam pemantauan hilal, seberapa berpengaruh Pak cuaca? Oke, kalau berdasarkan referensi yang kita baca, dari turun-temurun yang paling berpengaruh, yang paling menentukan itu ya memang percuacaan begitu ya. Jadi kalau cuaca itu ketika dia bilang A ya kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Kalau ketika cuaca bilang B hujan ya udah kita nggak bisa apa-apa. Hanya saja kita tetap berupaya berdasarkan pantauan iklim saat ini ya memang tidak sampai hujan begitu. Sehingga untuk saat ini sangat memungkinkan untuk dilakukan pengamatan. Hanya saja suasananya masih sedikit mendung. Sehingga mungkin itu salah satu yang dapat menghalangi prosesnya pelaksanaan Ru'yat Hilal kapanpun, dimanapun. Kalau hujan ya tetap kita tidak bisa berbuat banyak begitu. Kemudian tadi kan Bapak jelaskan menggunakan salah satu teropong digital juga manual. Apakah ada perbedaan Pak dalam menggunakan dua peralatan itu Pak? Ya, tentunya ada. Untuk teropong digital kita tinggal input koordinatnya, bahkan koordinat itu sudah dia dapatkan melalui GPS yang tertanam di dalamnya. Kemudian setting alat kita sudah siapkan, maka ketika settingnya sudah sesuai, dia tinggal cari objek apa yang akan kita lihat, tinggal input, kemudian di enter, dia akan mengarahkan secara otomatis posisinya di mana begitu. Dan itu sangat memudahkan, terutama cuaca yang mendung,
kita tidak dapat menjadikan objek langit misalkan sebagai acuan, dengan teropong digital itu kita sangat terbantu. Posisi hilal itu di mana? Posisi hilal yang sangat kecil dan cahayanya juga sangat redup, itu bisa terbantu dengan teropong digital, sehingga kita mengamati ke arah mana nih arah pengamatan hilal atau ru'yat hilal itu sendiri. Nah, kalau misalkan teropong yang manual, kita harus input data azimutnya berapa, ketinggiannya berapa, dia harus mengarah kemana. Kalau misalkan datanya keliru, otomatis pengamatan pun akan keliru begitu. Tapi kalau yang digital, kita sudah dipandu nih arah pengamatan itu kemana. Kita tinggal menyiapkan kita untuk melakukan pengamatan sebaik mungkin untuk fokus, sehingga sangat memungkinkan untuk mendapatkan objek yang kita harapkan. Kita pun pernah melakukan pengamatan di daerah yang lain dengan teropong digital, itu sangat terbantu karena objeknya sudah dipandu begitu ya, sudah ditemukan objeknya, tinggal diarahkan. Tinggal kita saja fokus untuk mendapatkan objek itu. Untuk di Observatorium Al-Biruni sendiri akan dilakukan pada pukul berapa pengamatan hilal, Pak, dan akan berapa lama? Untuk pengamatan sore hari ini kita lakukan persiapannya memang dari awal begitu ya, termasuk nanti ada seremonial juga, ada sambutan. Untuk pengamatan langsungnya kita akan melakukan pada pukul 18:04 kurang lebih ya. Kemudian lamanya ini berdasarkan lama hilal di atas ufuk. Lamanya ya kurang lebih 5 menit karena hilalnya ketinggiannya masih kurang tinggi begitu. Sehingga dari lama hilal itu menentukan berapa lama kita pun melakukan pengamatan hilal itu. Begitu. Apakah untuk pengamatan hilal kali ini masyarakat Kota Bandung juga bisa ikut menyaksikan, Pak? Oh iya, sangat jelas, sangat bisa menyaksikan. Apakah itu hadir di sini karena kita pun sudah menyediakan medianya, televisi yang lebar. Itu tidak menghalangi setiap orang yang ingin menyaksikan, ingin punya pengalaman melihat hilal, bisa datang langsung ke Fakultas Kedokteran di lantai 9. Tentunya itu melalui konfirmasi terlebih dahulu ya, karena kalau kita buka open tanpa konfirmasi nanti tempatnya terlalu terlalu banyak pesertanya. Dengan konfirmasi maka kita akan terarah untuk pengamatannya begitu. Nah, kalau saat ini bisa dijelaskan sedikit, Pak, teman-teman dari Observatorium ini apakah masih melakukan persiapan? Kalau kami lihat kan ada yang sedang mengecek teropong dan lain sebagainya, itu bisa dijelaskan, Pak? Iya, untuk saat ini yang sebelah kiri kita, yang sebelah sana tuh itu melakukan setting alat, dia teropongnya manual begitu ya. Nah, itulah salah satu proses untuk menentukan arah kemana hilal itu, posisinya di mana, kemudian azimutnya berapa, tingginya berapa, itu diinput secara manual. Nah, adapun yang digital ini contoh yang di TV ini dia tangkapan layar itu merupakan tangkapan yang diteruskan dari teropong langsung, bukan dari hasil tangkapan rekaman sebelumnya, bukan, tetapi dia faktual. Sehingga itu yang menjadi pembeda antara teropong yang manual dengan teropong yang digital, begitu. Baik, setelah nanti sudah melakukan pengamatan, proses laporan ke Kemendaknya akan seperti apa, Pak, kalau dari Al-Biruni? Ya, dari Al-Biruni karena kita kebetulan dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, kemudian kita pun dengan ada MUI dengan yang lainnya, maka kita tetap akan bersinergi dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Setelah itu akan dilaporkan ke Kementerian Pusat, apapun hasilnya, apakah sukses ataupun tidak, apakah hujan atau tidak, tetap kita akan melaporkan kegiatan kita pada hari ini sebagai dasar bahan untuk sidang isbat nanti. Kalau berdasarkan waktu-waktu atau tahun-tahun sebelumnya, secara historis apakah Bandung memang kerap melihat hilal, Pak? Ya, untuk di kita sendiri berdasarkan pengalaman kita, ini tahun ini 1445 Hijriah, penentuan awal Muharram, kita berhasil ya, ada peserta di antara peserta ru'yat hilal awal Muharram 1445 Hijriah, ada yang berhasil melihat hilal dan tempatnya di sini di Observatorium Al-Biruni. Untuk yang lainnya, untuk awal Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, memang kita belum seberuntung begitu ya, karena tadi barangkali ada beberapa hal yang kendala, terutama kendala cuaca. Tapi tetap kita akan menantikan proses dari pemantauan hilal hari ini, ya, Pak, ya? Iya, betul. Baik. Dan itu dia, Anggi dan juga pemirsa, bagaimana keterangan dari Kepala Observatorium Al-Biruni Unisba, di mana kami juga masih akan menantikan proses pengamatan hilal langsung yang akan dilakukan pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, Anggi, di studio. Rifki Nafis, terima kasih atas laporan Anda.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.